Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan melaksanakan sesi tanya jawab mengenai bagaimana pendidikan keluarga di dalam keluarganya Aisyah. Aisyah sebagai anak ya. Nah, oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Aminah Daulay. Ibu merupakan mahasiswa pasca sarjana bimbingan dan konseling Universitas Negeri Padang. Nah, silahkan diperkenalkan namanya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aminah Sukumbang. Oke. Saya dari teman Sibolga. Oke. Ibu memulai pertanyaan dari apa pendidikan ayah dan ibu di dalam keluarga. Nah, pertama itu apa tingkat pendidikan terakhir dari ayah? Pendidikan terakhir ayah adalah SMA. Oke, kalau pendidikan ibu? S1 Sarjana Pendidikan. Oke, S1 Sarjana Pendidikan. Seberapa sering Aisyah melihat ayah membaca buku atau artikel tentang pengasuhan anak? Hampir setiap hari. Oke, kalau ibu bagaimana? Kalau mama juga hampir setiap hari. Oke, seperti apa materi atau buku yang dibaca tentang pengasuhan anak oleh ayah? Cara mendidik anak dengan baik dan benar. Oke. Kemudian, seberapa sering ayah membantu Aisyah mengerjakan tugas rumah? Jarang, karena ayah itu pulangnya malam habis kerja. Oke, kalau boleh tahu apa pekerjaan ayah? Wira swasta. Oke, wira swasta. Nah, kalau ibu bagaimana? Seberapa sering membantu Aisyah mengerjakan tugas? Kurang hampir setiap hari. Oh ya, hampir setiap hari. Pekerjaan ibu sebagai apa? Jadi guru. Oke, guru. Oke, kemudian nilai-nilai apa yang paling penting yang ingin ditanamkan kepada Aisyah? Misalnya nilai-nilai agama, nilai sosial, moral yang ditanamkan oleh ayah dan ibu Aisyah. Nilai agama pastinya, Ya. terus nilai sosial, contohnya Oke. kayak berbaik sama teman, Oke. terus nilai disiplin, Oke. nilai tepat waktu. Oke. Oke. Kalau agama seperti apa? Pastinya rajin sholat, mengaji, nggak boleh ketinggalan sholat meskipun main-main. Oke. Oke, kemudian seberapa sering ayah berkomunikasi dengan guru Aisyah di sekolah? Jarang, Jarang ya. Oke, kalau ibu bagaimana? sama juga jarang. Palingan ada acara-acara penting sekolah aja. Oke, kalau nggak menerima rapor ya. Mm-mm. Oke. Kemudian bagaimana? Oke, bagaimana ayah atau ibu Ananda menanggapi ketika Aisyah itu berbuat salah gitu? Apa yang terjadi? Apa reaksinya? Gitu? Kalau ayah pastinya marah, Mm-mm. tapi ayah bilang jangan lagi diulangi. Kalau Oke. mama juga kayak gitu. Apa ada dengan kekerasan atau? Enggak ada. Oke, seperti apa? Marahnya hampir berlarut-larut atau bagaimana? Enggak ada, cuma satu kali itu aja. Oke, besoknya Marah marah saja juga? enggak. Cuma dinasihatin aja. Terus gimana caranya supaya bisa berbaikan lagi setelah marah? Apa yang dilakukan ayah dan ibu? Kalau aku minta maaf, Oke. janji nggak ngulangin kesalahannya lagi. Ayah sama mama juga pasti maafkan. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang tua untuk mendorong minat belajar Ananda? Oke, minat belajar Ananda ingin apa gitu sekarang? Kalau sekarang sebenarnya mau belajar hampir semua mata pelajaran mau pengen dikuasai. Cuman itulah kadang susah mengatur waktunya. Ya. Terus Bagaimana cara orang tua mendorong minat belajar itu? Apakah diikutkan les? kalau itu iya diikutkan les di GO. Oke, selain itu bagaimana? Disuruh juga belajar di rumah. Oke, berarti orang tua Nanda sangat mendorong minat Iya, belajar ya dengan memfasilitasi apa yang harus dibutuhkan dalam belajar. Oke ya. Nah, lanjut ke perlakuan orang tua kepada anak, kepada Aisyah ya. Gaya pengasuhan apa yang ditetapkan oleh orang tua
ada otoriter. Apa Aisyah tahu atau bisa aja? Oke, otoriter itu adalah pola asuh yang diatur ketat. Otoriter, misalnya sekali tidak boleh A, ya jangan lakukan A gitu. Tidak ada pemaafan. Permisif itu ada kerenggangan. Misalnya, oke, nggak boleh A, oke boleh B gitu. Demokratis ini secara demokrasi, misalnya ditanya apa kemauan anak gitu, oke, ditentukan kemauan anak, nah dijelaskan sama orang tuanya ini baik, ini buruk, ini bisa dikerjakan gitu. Nah, pola asuh seperti apa yang Aisyah rasakan? Hampir semuanya, cuma lebih sering yang Demokratis. Iya, demokratis. Oke, bisa dicontohkan seperti apa? Contohnya kayak keluar malam. Kalau mama sama ayah itu pasti melarang keluar malam, kecuali sama orang abang, saudara. Tapi kalau perginya siang, ya nggak masalah, asalkan pulangnya jangan habis maghrib. Oke. Kenapa orang tua melarang gitu? Keluar malam apa dijelaskan apa alasannya? Alasannya karena kalau malam itu rawan. Terus kalau jalan sampai ke rumah juga sunyi karena ada kuburan, ada juga di situ tempat bobo mabuk. Oke. Nah, berarti gaya pengasuhan itu tidak tentu ya. Maksudnya ada juga otoriternya, ada permisif, ada demokratisnya, disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Oke. Kemudian bagaimana komunikasi antara Ananda dengan orang tua? Sangat baik. Oke, apa Ananda terbuka gitu? Iya, sangat terbuka sama kedua orang tua. Oke, berarti masalah seberat apapun orang tua mengetahui? Pasti. Orang tua begitu juga nggak ke Aisyah? Iya, kayak gitu juga. Masalah yang dialami orang tua disampaikan? Oke. Berarti terbuka, jujur, dan saling menghormati tentunya ya. Kemudian metode disiplin yang digunakan oleh orang tua, bagaimana? Kedisiplinan itu bisa jadi apa Aisyah punya tugas-tugas rumah misalnya, tahu? Iya. Contohnya coba dari pagi dulu. Pagi biasanya apa? Kalau pagi disuruh dulu mencuci piring, menyapu rumah, baru menjemur kain, mencuci kain, ngepel, sama membersihkan tempat tidur. Oke, ada 6 ya tugasnya. Nah, 6 itu apakah dilakukan setiap hari atau pakai jadwal? Setiap hari. Setiap hari, berarti konsisten dilakukan. Oke. Kemudian disiplin apa lagi? Misalnya disiplin dalam pengaturan uang? Iya, itu pasti. Ya. Oke, contohnya seperti apa? Nggak boleh belanja terlalu berlebihan. Kalau belanja yang mana seperlunya aja. Oke. Kemudian tingkat kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang diberikan orang tua. Bagaimana rasanya? Apakah merasa dibedakan oleh keluarga? Apakah dibedakan oleh adik dan abang atau bagaimana? Enggak, disamakan semuanya. Disamakan semua. Oke, tidak ada yang berbeda-beda. Oke, bagaimana yang Aisyah rasakan kasih sayang orang tua kepada Aisyah? Kayak kasih sayang orang tua sama anak. Oke. Tidak ada yang seperti kurang kasih sayang? Enggak ada kurang. Tingkat keterlibatan orang tua dalam aktivitas sehari-hari, misalnya orang tua terlalu mengurus atau jarang, kayak bodoh amat gitu orang tua, atau seperti apa? Enggak, pasti mengurus, jarang bodoh amat. Oke. Contohnya apa tingkat keterlibatan? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari Aisyah ada dapat suatu musibah atau sesuatu penghargaan, nah bagaimana orang tua gitu? Kalau misalnya dapat suatu penghargaan, mama sama ayah pasti sangat mendukung. Kalau ada musibah, pasti diselesaikan secara bersama-sama. Nah, kemudian tentunya orang tua terlibat ya dalam kehidupan aktivitas sehari-hari Aisyah. Seberapa sering orang tua memberikan pujian dan penghargaan atas usaha dan prestasi Aisyah? Setiap hari. Contohnya? Kalau juara kelas, kalau menang olimpiade, kalau predikat terbaik di sekolah, itu mama sama ayah pasti sangat-sangat memuji. Oke, Masya Allah. Kemudian apa yang diberikan selain pujian? Apakah ada barang atau bagaimana? Kalau barang ada boneka.
Kemudian bagaimana orang tua mengambil keputusan yang melibatkan anak. Misalnya ketika ini Aisyah sudah selesai SMA, mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, bagaimana orang tua mengambil keputusan itu? Biasanya kasih perundingan, Oke. terus disepakati bersama-sama mau kuliah di mana, jurusannya, tentang keuangannya. Oke, cara berdiskusi ya. Seberapa sering orang tua berbicara dengan Aisyah tentang perasaan dan masalahnya? Gak hampir setiap hari sih Kak. Ibu, soalnya ayah sama mama juga kurang terlalu kalau masalah, emang sering, Ya. cuma nggak sampai setiap hari. Oke. Permasalahan apa yang sering disampaikan? Biasanya masalah keuangan. Oke. Bagaimana orang tua mendisiplinkan anak ketika melakukan kesalahan? Ditegur dengan baik-baik, Oke, kemudian? cuma dinasihatin. Oke, apakah sampai ada seperti stop jajan dulu gitu atau bagaimana? Enggak. Sanksi yang diberikan? Enggak ada. Kemudian seberapa sering orang tua memeluk dan mencium Aisyah sebagai anak? Hampir setiap hari. Ayah atau mama? Mama. Oke, mama. Kalau ayah? Kalau ayah jarang. Oke, berarti ayah bukan physical touch love language. Apa love language ayah? Kalau ayah love language-nya itu word, terus word act of affirmation. service, terus sama edge of money. Oke. Berarti ayah suka memberikan pelayanan yang prima gitu ya. Kemudian memberikan pujian, word of affirmation. Kemudian mama physical touch. Kemudian seberapa sering orang tua menghabiskan waktu bersama Aisyah? Tadi udah Aisyah jawab ya. Seberapa sering kira-kira Aisyah? Waktu yang paling berkualitas gitu. Malam paling banyak. Malam ya? Oke, malam. Karena ayah dan mama juga Iya, sibuk kerja. Nah, kemudian apakah Aisyah merasa apakah orang tua dapat mempercayai Aisyah ketika ini? Apakah Anda merasa orang tua dapat mempercayai masalahnya? Misalnya gini, ketika Aisyah menyampaikan permasalahan Aisyah, apakah orang tua bisa langsung percaya atau nggak mungkin gitu? Langsung percaya. Oke, kenapa kalau boleh tahu? Karena Sejauh ini sering jujur gitu iya, dengan orang kalau tua. soal permasalahan sering jujur sama mama sama ayah, nggak ada dipendam-pendam. Oke, makanya jadi sering mudah percaya jadinya. Nah, apakah Anda merasa orang tua mendukung minat dan bakat? Ya, sangat mendukung. Apa minat Aisyah? Menyanyi, membaca buku novel, Ya. terus ikut melatih-latih soal. Oke, try out. Nah, apa bentuk dukungannya? Dibelikan, contohnya yang membeli buku novel, mama Oke. sama ayah jadi suka beli buku novel. Ya. Terus bernyanyi, dibelikin speaker bluetooth. Oh, Terus oke. membeli buku-buku yang harus soal. dijawab, iya, bahas-bahas soal. Oke, bukan bahas soal ya. Oke. Nah, sistem yang ada di dalam keluarga, struktur keluarganya ada keluarga inti, keluarga besar, atau keluarga tunggal, atau keluarga tiri. Kalau inti itu dia terdiri dari mama, kakak, ayah, adik-adik, abang gitu kan, tapi tidak besar gitu. Berarti jenis keluarganya inti ya. Iya. Kalau besar itu banyak bersaudara. Kalau tunggal itu cuma sendiri dalam keluarga, selebihnya udah meninggal. Kalau tiri menikah lagi. Oke, berarti jenis keluarganya inti ya.
Kemudian pembagian peran dan tanggung jawab di antara anggota keluarga. Nah, misalnya Aisyah berapa bersaudara? 4. Aisyah anak keberapa? Anak ketiga. Oke, anak pertama abang? Iya, abang. Kedua juga abang, ketiga aku, keempat adik laki-laki. Oke, bagaimana pembagian peran terhadap, oh ya berarti Aisyah sendiri perempuan. Nah, bagaimana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan menurut Aisyah? Kalau abang dulu, apa perannya gitu? Misalnya tugasnya seperti apa sebagai abang di rumah, bagaimana? Sama semuanya, sama-sama harus membersihkan rumah. Dibagi-bagi tugasnya, membantu orang tua. Dibagi-bagi tugasnya seperti apa gitu? Kayak kalau abang pertama dia menyapu, abang kedua nanti bagian cuci piring, kalau aku bagian ngepel sama menjemur kain, kalau adik nanti memegang-megang skop sampah atau buang sampah. Nah, kalau ini Ibu lihat kita lagi berada di tempat jualan Aisyah ya. Nah, bagaimana menurut Aisyah pembagian peran? Apakah abang juga dibagi perannya untuk jualan? Iya, dibagi perannya. Kalau aku biasanya Ibu di pajak, kalau abang nanti di rumah jualan, ada juga warung di rumah. Oke. Kemudian bagaimana aturan dan batasan yang ditetapkan dalam keluarga? Misalnya penggunaan gadget bagaimana? Apakah ada diatur? Iya, ada diatur. Apalagi kalau main handphone sama hidupin wifi harus sampai jam 10 malam. Habis itu harus langsung tidur, semua dikumpulkan handphone. Oke, semua mulai dari abang sampai adik sama Aisyah. Oke, jam 10 malam dikumpulkan HP-nya. Kemudian penggunaan gadget itu ya. Kemudian jam malam, jam keluar, tadi katanya mau keluar malam. Nah, itu juga harus jam 10. Kalau misalnya malam itu nggak dibolehkan, tapi kalau perginya dari siang itu paling lama jam 7 malam. Oke. Kemudian kalau misalnya tugas rumah itu seperti apa pembagiannya? Misalnya kayak menyuci tadi harus semua apa? Kalau menyuci Aisyah aja atau ikut abang juga? Semuanya harus ikut menyuci. Ada tugas-tugasnya, jadwalnya ada. Contohnya boleh nggak disampaikan? Contohnya kayak abang pertama hari Senin sama Selasa, kalau abang kedua Rabu Kamis, kalau aku cuma Sabtu. Adik bagian mengapanya aja, menyiram-nyiram busa-busanya. Oh gitu, menyuci piring gitu ya. Oke, kalau menyuci baju, kalau menyuci baju, menggosok dan melipat cuma aku aja. Kemudian cara anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain. Misalnya Aisyah berkomunikasi dengan abang, apakah terbuka atau masih ada malu-malu gitu bicara dengan abang atau bagaimana? Terbuka. Biasanya kalau mau berkomunikasi satu keluarga itu ngumpul di ruang tamu. Oke. Kita sambil makan makan malam. Oke. Makan malam aja berarti yang bisa kumpul ya, rame. Biasanya membahas apa itu? Bahas hal-hal random, kadang membahas tentang sekolah, masa depan, terus membahas tentang yang lucu-lucu aja. Cara keluarga mengambil keputusan? Berdiskusi. Oke, dengan cara berdiskusi berarti dengan demokratis ya, dengan mempertanyakan bagaimana pendapat. Cara keluarga menyelesaikan konflik? Sama juga dengan berdiskusi. Oke, dengan damai ya berarti. Ritual dan tradisi keluarga yang memperkuat ikatan dan identitas keluarga. Kan Aisyah dari suku apa? Suku Padang. Suku Minang. Oke, nah apa ada ritualnya, misalnya kalau tradisinya suku Minang itu seperti apa? Kalau misalnya kayak ibu, ritualnya kalau misalnya ada kejadian dikasih nasi upah-upah gitu. Jadi kan memperkuat ikatan keluarga gitu. Nah, kalau di Aisyah apa ada seperti itu? Sakit atau apa? Kalau itu kurang tahu, Ibu. Oke, berarti tidak ada ya. Oke. Kemudian siapa saja yang tinggal di rumah? Kalau sekarang yang tinggal di rumah cuma aku, ayah, mama, sama adik yang laki-laki. Oke, kemana abang-abangnya? Ada 2 abang tadi ya? Kalau abang yang pertama udah kerja di Batam, abang yang kedua udah di Medan. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas rumah karena cuma berempat yang ada di rumah? Aku, mama, sama ayah. Oke. Bagaimana itu pembagiannya? Kalau pembagiannya nggak ada, cuma kayak ngelakuinnya sama-sama. Oke.
Kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya? Misalnya cara berkomunikasi dengan sepupu atau saudara lainnya? Pas lagi ngumpul keluarga. Oke, apa ada melalui WhatsApp? Ada. Bagaimana keluarga mengambil keputusan penting? Sudah tadi ya. Oke, menyelesaikan konflik, tradisi. Oke, apakah Anda merasa memiliki peran yang jelas dalam keluarga ini? Keluarga Anda. Misalnya peran kita jelas sebagai anak. Nah, itu dilaksanakan, ditanggung jawabi. Apakah seperti itu? Jelas. Kemudian apakah Aisyah merasa suara Aisyah itu didengar dalam keluarga, diterima? Oh, diterima. Oke, contohnya apa? Kayak contohnya ngasih pendapat itu didengar. Oke. Kemudian Pujian. nah, terima kasih Aisyah sudah berwawancara dan tanya jawab tentang pendidikan dalam keluarga, perlakuan orang tua kepada anak, dan sistem yang ada di dalam keluarga. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.